Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat jejak sufi yang kami muliakan, dimanapun Anda berada. Pada suatu masa yang jauh tertinggal dalam lembar sejarah, di tanah Mesir yang megah dengan piramida-piramida raksasa menjulang, berdirilah seorang penguasa yang namanya menggema hingga ke negeri-negeri seberang. Dialah Firaun. Seorang raja yang kekuasaannya melampaui segala batas, hingga rakyat dari segala penjuru negeri tunduk, takluk, dan bergetar di hadapan perintahnya. Namun kekuasaan yang besar itu tak membuatnya rendah hati. Sebaliknya, kesombongan tumbuh subur dalam dadanya, merasuk ke dalam setiap urat nadinya. Ia tidak lagi puas dipuja sebagai seorang raja besar. Dengan congkak dan tanpa rasa takut, ia berani mengangkat dirinya sebagai Tuhan di muka bumi. Ia berkata dengan lantang di hadapan rakyatnya, "Akulah Tuhan kalian yang paling tinggi." Maka semenjak itu, siapapun yang berada di bawah kekuasaannya dituntut untuk bukan sekadar patuh, tetapi juga bersujud mengakui dirinya sebagai penguasa langit dan bumi. Hukumannya begitu jelas. Barang siapa yang berani membantah, yang tidak mau mengakui dirinya sebagai Tuhan, maka akan disiksa dengan siksaan yang keji dan mengerikan, hingga nyawanya tercabut dengan cara yang paling mengenaskan. Jerit dan tangisan para penentang menjadi tontonan bagi Firaun dan bala tentaranya, sebagai peringatan bagi siapa saja yang hendak melawan. Namun bagi mereka yang tunduk, yang rela mengakui Firaun sebagai Tuhan, pintu-pintu kemewahan terbuka lebar, kehidupan mereka menjadi sejahtera. Gandum, kurma, dan anggur selalu tersedia di meja makan. Rumah-rumah mereka dihiasi dengan perabot indah, dan pakaian mereka terbuat dari kain halus. Kekayaan mengalir seperti sungai Nil yang tak pernah kering. Begitulah keadaan negeri Mesir kala itu. Mayoritas rakyat hidup dalam bayang-bayang istana megah, terikat oleh janji kesejahteraan, sekaligus terancam oleh pedang kematian. Mereka yang memilih tunduk kepada Firaun hidup bergelimang harta, tetapi jiwa mereka terpenjara dalam kebohongan. Sedangkan mereka yang berani mempertahankan iman, harus siap menukar hidup dengan penderitaan dan darah. Ketika kekuasaan Firaun mencapai puncaknya, di mana ia dipuja-puji oleh rakyatnya sebagai Tuhan, datanglah seorang pemuda sederhana menghadap ke istananya. Hari itu, istana Firaun berdiri megah, dipenuhi tiang-tiang tinggi berlapis emas. Para penjaga bersenjata tombak dan pedang berjaga di kanan kiri pintu gerbang, seolah ingin menunjukkan bahwa dialah raja yang paling berkuasa. Sementara pemuda itu berjalan dengan tenang, pakaiannya sederhana, wajahnya bersih, sorot matanya jernih penuh ketenangan. Tatkala pemuda itu sampai di hadapan Firaun, ia berlutut sejenak sebagai tanda penghormatan, lalu berdiri tegak dengan wajah tenang. Tangannya terulur membawa sekeranjang buah anggur, persembahan sederhana untuk sang raja. Kemudian dengan suara tegas ia berkata, "Paduka Raja, bukankah engkau adalah Tuhan?" Seisi istana seketika terdiam. Detik itu juga, suasana berubah mencekam. Para pengawal saling memandang. Para menteri menahan napas. Tak seorang pun berani mengucapkan sepatah kata, karena mereka tahu Firaun tidak suka ditantang dengan pertanyaan. Namun Firaun dengan penuh keangkuhan menjawab sambil menegakkan tubuhnya. "Benar, aku adalah Tuhan. Mengapa engkau bertanya demikian? Apakah engkau menolak mengakui aku sebagai Tuhanmu?" Pemuda itu menundukkan kepala sejenak, lalu menatap lurus ke arah Firaun dengan tatapan teduh yang menembus hati. Dengan suara tenang, ia berkata, "Maaf, wahai paduka yang mulia. Hamba tidak bermaksud merendahkan. Hamba hanya ingin bukti." Firaun mengerutkan keningnya, lalu bertanya dengan nada meninggi, "Bukti? Bukti apa yang kau inginkan? Katakan segera, sebelum aku murka." Kemudian pemuda itu mengangkat sekeranjang anggur persembahannya dan berkata, "Ubahlah buah anggur ini menjadi emas." Wajah Firaun yang semula tersenyum congkak berubah keruh, dadanya terasa sesak, pikirannya kalut. Ia sama sekali tidak menyangka ada seorang rakyat jelata yang berani mengajukan permintaan sesulit itu. Firaun pun terdiam sejenak. Ia sadar
bahwa wibawanya sebagai Tuhan tidak boleh runtuh di hadapan rakyatnya. Maka dengan penuh kepura-puraan, ia menegakkan tubuhnya, mengangkat dagunya tinggi-tinggi, dan berkata lantang, "Baiklah, akan aku kabulkan permintaanmu. Berikan aku waktu sehari, besok keinginanmu akan terwujud." Pemuda itu menunduk hormat, lalu berbalik meninggalkan istana dengan langkah tenang. Semua mata mengikuti kepergiannya, sebagian penuh heran, sebagian lagi penuh ketakutan. Selepas kepergian pemuda itu, Firaun masih duduk di singgasananya. Wajahnya tampak muram, walau ia berusaha menutupi kegelisahan dengan senyum angkuh. Hatinya terus dihantui oleh sekeranjang anggur yang masih utuh, buah sederhana yang seolah-olah menelanjangi kelemahan seorang raja yang mengaku sebagai Tuhan. Sepanjang hari, pikirannya berkecamuk. Ia memanggil para penyihir, para alkemis, bahkan penasihat-penasihat bijak untuk dimintai jalan keluar. Namun tidak seorang pun mampu memberi jawaban yang memuaskan. Ketika malam tiba, Firaun pun masuk ke dalam kamarnya yang luas, berhias permadani mahal, dan dinding-dinding berlapis emas. Ia berbaring di ranjangnya yang megah, tetapi tidurnya tak kunjung datang. Matanya terpejam, hatinya resah. Satu pertanyaan terus bergema di kepalanya. Bagaimana aku bisa mengubah anggur itu menjadi emas? Di saat pikirannya diliputi kebingungan, tiba-tiba terdengar ketukan pelan di pintu kamarnya. Firaun bangkit setengah duduk. Dengan suara keras ia bertanya, "Siapa itu?" Namun tidak ada jawaban sama sekali. Tiba-tiba sesosok makhluk masuk ke dalam kamarnya tanpa permisi. Ternyata sosok itu adalah iblis. Dengan suara mengejek ia berkata, "Tuhan macam apa engkau? Orang di balik pintu saja engkau tidak tahu." Pandangan iblis lalu tertuju pada setangkai buah anggur, persembahan pemuda tadi siang yang terletak di dalam kamar Firaun. Ia mengusapnya perlahan, dan seketika itu juga buah anggur tersebut berubah menjadi emas berkilauan. Tentu saja hal ini membuat Firaun terkejut. Ia tak sanggup berkata sepatah kata pun. Ia tercengang menyaksikan kekuatan iblis. Kemudian iblis menatapnya tajam dan berkata, "Aku yang memiliki kekuatan seperti ini saja tidak pantas menjadi hamba Tuhan. Bagaimana mungkin engkau yang begitu lemah berani mengaku sebagai Tuhan?" Usai berkata demikian, iblis pun beranjak pergi meninggalkan kamar Firaun. Namun sebelum iblis benar-benar keluar, Firaun mendadak bersuara, berusaha menahan langkahnya. Dengan nada ragu ia bertanya, "Wahai iblis, mengapa dahulu engkau menolak bersujud kepada Adam?" Iblis berhenti, ia menoleh kembali, tatapannya lebih menusuk daripada sebelumnya. Dengan senyum sinis yang menyiratkan kebencian, ia menjawab, "Karena aku tahu, di antara keturunannya akan lahir orang sepertimu." Kalimat itu membuat dada Firaun serasa tertikam. Sungguh, jawabannya begitu singkat, namun berat maknanya. Betapa besar kebencian iblis bukan hanya pada Adam, tetapi juga pada manusia yang kelak akan mewarisi sifat kesombongan, seperti Firaun yang mengaku sebagai Tuhan. Iblis pun segera berlalu, meninggalkan kamar itu. Sunyi, senyap. Yang tersisa hanyalah Firaun yang duduk membeku, terjebak dalam kebisuannya sendiri, diliputi rasa takut sekaligus malu, namun tetap enggan tunduk pada kebenaran. Dalam ajaran Islam, iblis dan Firaun adalah dua sosok makhluk terlaknat yang akan kekal di dalam neraka. Dosa iblis bermula dari kesombongannya. Ia takabur, menolak perintah Allah untuk bersujud kepada Nabi Adam alaihissalam, dan sejak itu terus menghasut keturunannya. Sedangkan Firaun, dosanya adalah kesombongan yang lain. Ia berani mengakui dirinya sebagai Tuhan, menolak kebenaran, dan memusuhi Nabi utusan Allah, yaitu Nabi Musa alaihissalam. Dua makhluk ini menjadi lambang keangkuhan. Iblis dengan takabur atas asal-usul penciptaannya, dan Firaun dengan angkuh atas kekuasaan duniawi yang dimilikinya. Dan keduanya pun digariskan menuju azab yang kekal di neraka. Pada suatu kesempatan lain, iblis kembali mendatangi Raja Firaun di istananya. Suasana malam itu hening, hanya terdengar langkah-langkah kecil yang membawa makhluk terlaknat itu masuk ke ruangan penuh kemegahan. Kemudian, iblis menemui Firaun yang tengah duduk sendiri di kamarnya. "Wahai Firaun, apakah engkau mengenaliku?" Firaun menegakkan tubuhnya,
lalu menatap makhluk di hadapannya. "Ya, aku mengenalimu," jawabnya dengan penuh keyakinan. Iblis tersenyum tipis, lalu kembali berkata, "Ketahuilah, hai Firaun, engkau telah mengalahkanku dalam satu perkara." Mendengar itu, Firaun mengernyitkan dahi. Rasa heran menguasai hatinya. "Apakah itu?" tanya Firaun penasaran. Iblis mendekat, lalu berkata dengan suara penuh kebencian, "Engkau lancang mengaku sebagai Tuhan. Aku lebih tua darimu, aku lebih dahulu diciptakan dari api. Aku lebih berilmu, lebih kuat, dan lebih berpengetahuan darimu. Meskipun aku dahulu durhaka dengan menolak sujud kepada Adam, aku tidak pernah berani mengaku sebagai Tuhan. Sedangkan engkau manusia yang lemah, tetapi berani mengaku sebagai Tuhan." Kata-kata itu seakan menusuk telinga Firaun dan sedikit mulai tersadar. "Engkau benar, wahai iblis, tetapi ketahuilah, suatu saat nanti aku akan bertaubat." Mendengar jawaban tersebut, wajah iblis seketika berubah. Ia tidak ingin Firaun kembali ke jalan kebenaran, maka dengan liciknya, ia segera membisikkan rayuan yang mematikan. "Wahai Firaun, janganlah engkau tergesa-gesa. Bukankah rakyat Mesir kini memujamu, bersujud kepadamu, dan menganggapmu sebagai Tuhan? Jika engkau bertaubat, mereka akan meninggalkanmu. Mereka akan berbalik menyembah Tuhan yang diseru oleh Musa, musuh besarmu. Mereka akan merangkul lawan-lawanmu dan menghancurkan kekuasaan yang selama ini engkau bangun. Apakah engkau rela ditinggalkan dalam kehinaan setelah sekian lama engkau diagungkan?" Iblis sengaja kembali menyalakan api kesombongan yang bersemayam dalam dada Firaun. Sebab ia tahu, semakin lama Firaun bertahan dalam kedurhakaan, semakin banyak manusia yang ikut terjerumus, hingga kelak menjadi teman setianya di neraka. Firaun terdiam lama, merenungkan kata-kata iblis. Matanya menatap kosong ke arah langit-langit istana yang menjulang tinggi. Akhirnya ia berkata lirih, "Engkau benar, wahai iblis. Jika aku bertaubat, aku akan kehilangan segalanya." Iblis pun tersenyum puas. Namun tiba-tiba Firaun kembali menanyakan satu persoalan. "Wahai iblis, tahukah engkau siapakah di muka bumi ini yang lebih buruk daripada kita berdua?" Iblis menatap tajam dan berkata, "Orang yang tidak mau menerima permintaan maaf dari orang lain, dialah manusia yang lebih buruk dari kita berdua." Dari kisah percakapan antara iblis dan Raja Firaun, tersingkap sebuah pelajaran besar. Kita menyaksikan bagaimana dua makhluk yang terlaknat, keduanya sombong dan angkuh, namun masih sepakat dalam satu hal, bahwa ada manusia yang lebih buruk dari mereka berdua, yaitu orang yang enggan memberi maaf. Betapa dalam makna ini, sebab dosa kesombongan, sebagaimana yang dilakukan oleh iblis dan Firaun, adalah dosa besar yang menjerumuskan ke dalam neraka. Namun menutup pintu maaf bagi sesama ternyata lebih rendah derajatnya di hadapan Allah. Mengapa demikian? Karena ketika seseorang menolak untuk memaafkan, ia seakan mengikat dirinya dengan belenggu kebencian. Ia menutup hati dari kasih sayang dan menolak peluang untuk meraih rahmat Allah yang Maha Pengampun. Padahal setiap anak manusia pasti berbuat salah, dan setiap kesalahan membutuhkan pintu maaf agar hati kembali lapang. Memaafkan bukan berarti kalah, bukan berarti lemah. Justru disitulah letak kemuliaan seorang hamba. Ia mampu menundukkan egonya, menyingkirkan dendam, lalu menghadirkan ketenangan di dalam jiwa. Karena itu, hikmah dari kisah ini mengingatkan kita, jangan pernah gengsi untuk memaafkan, meskipun kita merasa benar, meskipun luka yang ditinggalkan amat dalam. Sebab dengan memberi maaf, kita sedang meneladani sifat Allah yang Maha Pengampun. Dan siapapun yang menutup pintu maaf, maka sesungguhnya ia sedang berjalan di jalan yang lebih gelap, bahkan lebih hina daripada jalan iblis dan Firaun. Kisah ini terdapat dalam kitab An-Nawadir, karya Syekh Sihabuddin Ahmad bin Salamah Al-Misri. Di masa Firaun berkuasa, kezalimannya merajalela dan penindasan terjadi di seluruh negeri Mesir, terutama kepada kaum Bani Israel yang pada masa itu menjadi bangsa yang lemah dan tertindas. Adapun rakyat Mesir sendiri, mereka menganggap Firaun sebagai raja yang sangat dipuja-puja. Tidak ada satu orang pun dari bangsa Mesir yang dibiarkan hidup dalam kemiskinan. Mereka hidup dalam keadaan penuh sejahtera, segala kebutuhan tercukupi,
dan pembangunan kota merata di seluruh wilayah. Kesejahteraan rakyatnya terjamin, kemakmuran melimpah di setiap sudut negeri. Namun, di balik kemegahan dan kejayaan itu, ada satu keburukan besar yang menjadi noda hitam dalam sejarah Firaun. Ia dengan congkak mengaku dirinya sebagai Tuhan dan menindas kaum Bani Israel kala itu. Kaum Bani Israel dipaksa menjadi budak. Mereka harus bekerja siang dan malam tanpa pernah diberikan kehidupan yang layak. Mereka senantiasa dibayangi oleh kekejaman dan perbuatan keji Raja Firaun beserta para pengikutnya. Tangisan dan keluh kesah mereka tidak pernah mendapat perhatian, dan jeritan hati mereka hanya terangkat kepada langit, mengadu kepada Allah yang Maha Mendengar. Dalam keadaan yang demikian, Nabi Musa alaihissalam tidak tinggal diam. Ia telah berusaha dengan segala cara untuk menyadarkan Firaun agar kembali ke jalan yang benar. Dengan hati yang penuh kasih, beliau menasihati dengan kelembutan, menyampaikan dengan tutur kata yang indah, dan menunjukkan tanda-tanda kebesaran Allah yang nyata. Namun Firaun tetap saja pada perilaku buruknya. Kesombongan telah membutakan mata hatinya. Akhirnya Nabi Musa tidak lagi mampu menahan kesabarannya. Dengan penuh kepasrahan, ia pun berdoa kepada Allah agar kebinasaan menimpa Firaun. Doa itu diaminkan oleh saudaranya, yakni Nabi Harun alaihissalam. Musa berkata, "Ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau telah memberi kepada Firaun dan pemuka-pemuka kaumnya perhiasan dan harta kekayaan dalam kehidupan dunia. Ya Tuhan kami, akibatnya mereka menyesatkan manusia dari jalan-Mu. Ya Tuhan kami, binasakanlah harta benda mereka dan kuncilah hati mereka, maka mereka tidak akan beriman hingga mereka melihat siksaan yang pedih." Quran Surat Yunus ayat 88. Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas doa Nabi Musa, "Sungguh telah diperkenankan permohonan kamu berdua. Sebab itu, tetaplah kamu berdua pada jalan yang lurus. Dan jangan sekali-kali kamu mengikuti jalan orang yang tidak mengetahui." Quran Surat Yunus ayat 89. Namun, setelah doa itu terucap, doa tersebut tak kunjung dikabulkan. Tahun demi tahun berlalu, dan azab yang diminta Nabi Musa belum juga diturunkan. Barulah setelah 40 tahun kemudian, Allah mengabulkan doa Nabi Musa. Ternyata ada hikmah besar di balik penangguhan itu. Yang menyebabkan doanya ditangguhkan selama 40 tahun adalah karena Firaun sangat berbakti kepada ibunya. Kala itu Firaun sedang merawat ibunya yang sudah tua renta. Meskipun ia mengaku sebagai raja dan Tuhan, kepada ibunya ia tetap menunjukkan kasih sayang yang tulus. Ia sangat perhatian kepada ibunya. Ia sendiri yang menyuapi makan ibunya, memandikan dan membersihkan tubuhnya, bahkan memapahnya berjalan keluar masuk kamar mandi. Begitulah Firaun, memperlakukan ibunya dengan cinta dan bakti sebagai seorang anak. Barulah setelah ibunya meninggal, doa Nabi Musa pun dikabulkan oleh Allah. Satu persatu azab mulai diturunkan di kerajaan Firaun. Negeri yang dahulu jaya itu mulai diguncang dengan berbagai musibah. Sungai Nil yang selama ini menjadi sumber kehidupan berubah menjadi darah. Katak memenuhi istana, rumah, dan tempat-tempat tidur mereka. Begitu juga wabah penyakit yang menimpa kerajaan Firaun, hingga membuat anak kesayangannya meninggal dunia. Azab datang silih berganti. Firaun dan seluruh seisi istana menderita. Namun Firaun tetap keras hati, enggan merendahkan diri di hadapan Allah. Hingga akhirnya keputusan Allah pun datang. Firaun dibuat binasa dengan ditenggelamkannya di Laut Merah bersama ribuan tentara pasukannya. Demikianlah akhir dari seorang raja yang sombong, yang mengaku dirinya sebagai Tuhan. Seindah apapun kejayaan dunia, semua akan sirna bila kesombongan telah menguasai hati. Bayangkanlah betapa maha kasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang raja yang zalim, yang begitu congkak, yang mengaku dirinya sebagai Tuhan, dan bahkan menindas manusia tanpa belas kasihan, ternyata azabnya masih ditangguhkan oleh Allah hanya karena ia berbakti kepada ibunya. Hal ini memberi kita pelajaran besar, bahwa berbakti kepada orang tua adalah amal yang sangat agung di sisi Allah. Jika bakti seorang Firaun yang penuh dosa saja dapat menangguhkan azab Allah, apalagi jika seorang mukmin berbakti kepada orang tuanya dengan niat tulus karena Allah. Tentu balasannya jauh lebih besar, keberkahan hidup, kebahagiaan dunia, dan keselamatan di akhirat. Betapa pentingnya berbakti kepada orang tua,
Karena di balik ridha mereka ada ridha Allah, dan di balik doa mereka tersimpan keberkahan yang melimpah. Barang siapa berbakti kepada orang tuanya, ia akan dimudahkan jalan hidupnya, dilapangkan rezekinya, dan ditinggikan derajatnya oleh Allah. Maka jangan pernah meremehkan doa dan restu orang tua. Jangan pernah merasa lelah untuk berbakti kepada mereka. Sebab berbakti kepada orang tua adalah pintu keberkahan, pintu kebahagiaan, dan jalan menuju keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirul kata, wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini dulu perjumpaan kita kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.